Karisma Novaya Sinta dengan NIM 24135111035. Saya akan menjelaskan cara download data dari USGS. Jadi, langkah pertama itu membuka web USGS-nya. Lalu kita harus login terlebih dahulu. Untuk fitur login ada di pojok kanan atas. Lalu selanjutnya kita pilih bagian select method ini. Pilih yang address or place by Google. Lalu address or place-nya kita sebagai contoh kita isi di Bali. Lalu kita show. Kita klik bagian show, nanti akan muncul bagian Bali-nya. Lalu kita klik 2 kali. Kemudian udah muncul map-nya. Itu di Bali. Terus lalu kita bisa zoom in zoom out untuk mapnya. Kemudian kita akan memilih select place dari mapnya. Sebentar, ini belum kelihatan untuk blok mapnya, mungkin kurang di zoom. Kemudian di zoom diperkecil aja, maksudnya diperbesar untuk mapnya. Kemudian sudah muncul dari koordinat-koordinatnya, ada di fitur sebelah kiri. Lalu pilih cloud-nya itu saya pakai di 0 sampai 10%. Kemudian pilih LAN-nya, saya pilih level yang 2 level 1, yang paling pertama, level 8 sampai 9. Kemudian diteruskan aja. Di situ di sebelah kiri ada fitur gambar kaki. Itu untuk melihat apakah area yang kita pilih itu sudah masuk ke bagian fitur yang kita pilih. Jadi sini saya coba-coba dulu. Oke, saya pilih salah satu. Kemudian di situ ada fitur download, kita pencet aja yang ada tanda panah ke bawahnya, lalu loading, kemudian pilih optionnya, lalu klik yang 1.01 itu. Kemudian data sudah terdownload. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Rahel Syamaharani dengan NIM 2413511010. Di sini saya akan menjelaskan tahap awal dalam mendownload data di USGS. Yang pertama yaitu teman-teman bisa buka browser seperti Google Chrome, Mozilla, atau Microsoft Edge. Lalu tahap selanjutnya teman-teman bisa klik alamat https://earthexplore.usgs.gov/kanan. Setelah halaman terbuka, akan muncul tampilan utama situs USGS Earth Explorer yang terdiri dari beberapa bagian, itu seperti peta interaktif di bagian tengah untuk menentukan lokasi area pencarian data. Lalu ada panel navigasi di sebelah kiri yang berisi tab seperti search kriteria, datasets, additional kriteria, dan result menu. Lalu sebelum ke tahap selanjutnya, teman-teman harus mendaftar dulu terlebih dahulu atau login akun di pojok kanan atau atas, karena untuk mengunduh data ini teman-teman harus daftar terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, menu bantuan dan dokumentasi di bagian atas situs. Tahap berikutnya adalah tahap registrasi. Yang bisa dilakukan adalah 1. Klik registrasi atau login pada bagian kanan atas web.
Yang kedua, jika sudah memiliki akun sebelumnya, masukkan username dan juga password yang telah terdaftar di USGS. Lalu ketiga, jika belum memiliki akun, maka klik buat akun baru. Yang keempat, ketik username dan password yang diinginkan pada kolom yang tersedia. Lalu konfirmasi CAPTCHA dan klik selanjutnya. Lalu yang kelima, web akan meminta pendaftar untuk mengisi beberapa informasi seperti untuk apa USGS akan digunakan, informasi kontak seperti alamat email, dan juga nomor telepon. Yang keenam, kirim data dan konfirmasi email. Setelah itu, email akan dikonfirmasi dan klik kembali ke halaman registrasi. Untuk poin 8, lakukan poin 2 yaitu masukkan username dan password yang telah terdaftar. Lalu yang ke-9 adalah USGS dapat digunakan. Untuk menentukan lokasi, yang pertama di portal Citra itu, geser atau zoom petanya ke area tempat kamu ingin mengambil citra. Kemudian beberapa portal memungkinkan memasukkan koordinat seperti latitude dan longitude atau filter berdasarkan path or row untuk citra Landsat. Yang ketiga, pastikan area yang diinginkan sudah tercakup oleh citra yang tersedia, sehingga lokasi yang dipilih, portal akan menampilkan adegan-adegan citra yang tersedia di area tersebut. Perkenalkan, nama saya Dinda Kusniadi dengan NIM 241351111. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan waktu di USG untuk mendownload file di USGS. Pertama, kita buka tab yang ada tulisan date range. Nah, di situ kita bisa menentukan rentang tanggal sesuai waktu pengambilan data yang diinginkan. Misalnya pilih periode musim kering untuk citra yang minim awan. Yang kedua, tambahan kriteria pencarian. Gunakan filter tambahan agar hasil lebih spesifik seperti cloud cover, pilih kurang dari 10% agar citra lebih jelas, sensor type atau path row, sesuaikan area dan sensor satelit. 3. Dataset atau pilih jenis data misalnya Landsat 8 Collection 2. 3. Kita mengklik tampilkan hasil. Untuk menampilkan daftar sesuai daftar kriteria, lalu cek tanggal akuisisi setiap citra sebelum diunduh. Terima kasih. Cara mengunduh file dari USGS Earth Explorer adalah: pertama, buka situs USGS Earth Explorer. Kedua, tentukan lokasi area yang mau diunduh. Ketik nama lokasi di kolom search kriteria, contohnya Bali Indonesia, atau klik langsung pada peta di menandai area, dan juga bisa menggambarkan area dengan rectangle atau polygon tool. Ketiga, atur waktu pengambilan data atau date range. Pilih tanggal mulai dan tanggal akhir sesuai kebutuhanmu. Keempat, pilih jenis data, datasets, ketik tab datasets, lalu pilih jenis data yang kamu mau unduh. Misalnya, Landsat, terus pergi ke Landsat Collection 2, terus Landsat 8 Olitris C2L1 untuk citra satelit, SRTM untuk data ketinggian, atau juga DEM. Kelima, atur kriteria tambahan, ini opsional. Di tab Additional Criteria, kamu bisa filter data, misalnya cloud cover di bawah 10%, biar hasilnya lebih jelas. Keenam, lihat hasil atau results. Klik tab results, tunggu sampai data citra muncul di bawah peta. Ketujuh, pilih file yang mau diunduh. Klik preview, ikon mata, untuk melihat pratinjau citra. Klik download options, ikon panah di bawah, pilih file dengan format geotiff.tar, tekan download untuk mulai mengunduh. Baik, perkenalkan, nama saya Dioni Amalia dengan NIM 24135111015. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload Saga JIS. Yang pertama yaitu melakukan persiapan. Langkah-langkahnya adalah pastikan komputer menggunakan sistem operasi Windows 64-bit. Dikarenakan sebagian besar versi Saga JIS modern hanya mendukung arsitektur tersebut. Lalu, siapkan koneksi internet yang stabil agar proses pengunduhan berjalan dengan lancar. Kemudian, pastikan untuk memiliki hak administrator untuk melakukan proses instalasi. Lalu, tutup sementara aplikasi JIS lain seperti QGIS agar tidak terjadi konflik
file selama proses instalasi. Lalu step yang kedua yaitu mengunduh installer. Langkah-langkahnya, buka penambahan internet seperti Google Chrome atau Microsoft Edge, lalu kunjungi situs resmi dari Sagajis. Kemudian setelah halaman utama terbuka, pilih menu download atau releases. Kemudian pilih paket instalasi untuk Windows yang biasanya tersedia dalam bentuk installer dan versi portable. Lalu disarankan untuk memilih versi installer agar proses pemasangan lebih mudah untuk dilakukan. Lalu klik tombol download dan tunggu hingga proses pengunduhan selesai. Step yang terakhir yaitu simpan file hasil unduhan di lokasi yang mudah ditemukan, misalnya di folder download. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Matius Fabian Pratnyana dengan NIM 24135111089. Di slide kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses ekstrak folder Sagajis yang sudah di-download, yang sudah tadi dijelaskan prosesnya. Baik, untuk pertama itu kita cari di file explorer itu folder Saga yang sudah di-download. Lalu kita klik kanan seperti yang di tahap 1 untuk diekstrak. Lalu setelah itu kita ekstrak dan kita tunggu proses selanjutnya. Baik, dan jika proses ekstrak sudah selesai, maka dilanjutkan dengan membuka folder lagi yang sudah dengan ada keterangan file sudah dikompres. Setelah kita buka foldernya, maka kita scroll ke bawah sampai kita menemukan file dengan nama Sagajis dengan format aplikasi, yang artinya Sagajis sudah selesai diekstrak. Lalu tinggal klik untuk Sagajisnya, lalu aplikasi Saga akan terbuka. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya jika ada problem pada Sagajis, maka akan ada pemecahan masalah umum dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jika aplikasi tidak dapat dijalankan atau menutup secara tiba-tiba, pastikan Microsoft Visual C++ Redistributable sudah terpasang. Lalu, jalankan aplikasi dengan memilih opsi Run as Administrator untuk menghindari kendala izin akses. Lalu, pastikan antivirus Windows Defender tidak memblokir file instalasi tersebut. Kemudian, jika ada beberapa fitur yang tidak muncul, kemungkinan versi yang diunduh adalah versi minimal. Kemudian, unduh versi lengkap dari situs resmi untuk mendapatkan semua fitur. Kemudian, yang terakhir yaitu ada tips tambahan. Untuk penggunaan yang terintegrasi dengan QGIS, gunakan plugin atau ekstensi yang sesuai agar Sagajis dapat dijalankan langsung melalui QGIS. Lalu apabila ingin menggunakan versi portable tanpa instalasi, unduh file portable dari halaman unduhan, ekstrak ke folder yang diinginkan, lalu jalankan aplikasi dari folder tersebut. Sekian dan terima kasih.